ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, alhamdulillah, akhwan fiddin, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita man Umar wa Utsman falam yatawaddau. Di sini Imam Bukhari rahimahullah berkata bab dengan makan dagingnya matang atau mentah. Ya. Ada sebagian lazimnya. Nah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi makanan yang sudah dimasak dengan api. Mimma masatin nar. Artinya makanan yang diproses dengan dimatangkan dengan api, dimasak. Itu ada hadisnya. Cuman memang ada hadis yang lain yang mengisyaratkan dengan isyarat yang sangat kuat bahwasanya hukum tersebut sudah mansuh. Mansuh artinya Allah berkehendak untuk mengganti hukum yang lain. Apa itu? Tidak mesti berwudu dari mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah tadi berwudu, kemudian kita barusan mungkin berbuka puasa, mungkin makan ayam goreng, mungkin makan nasi dan lain sebagainya, itu kan semuanya diproses dengan dimasak. Apa hukumnya? Tadinya hal tersebut membatalkan wudu kita, sehingga ketika kita hendak sholat maghrib misalnya tadi, maka wajib bagi kita untuk berwudu. Seperti itu. Kemudian Allah berkehendak untuk hukum tersebut dihapus. Artinya tidak mesti orang berwudu apabila dia makan dari makanan yang terkena api, yang dimasak dengan api, boleh. Artinya dia boleh langsung sholat. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab ini dengan terang-terangan. Bab man lam yatawadda min lahmis syah. Bab yaitu sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tidak harus berwudu dari makan daging kambing. Kemudian di sini ada tambahan sawik. Sawik itu sejenis makanan yang terbuat dari olahan gandum gitu. Yang terbuat dari olahan gandum, kemudian lumrahnya atau seringnya dia dipanaskan, di open gitu. Jadi kalau orang Arab zaman dulu itu dipurun. Purun itu jadi dia dipanaskan tidak langsung kena api. Ya, semacam open lah, tapi yang model dari tanah gitu. Yang model dari tanah. Lalu makanan tersebut itu mengeras dan itu bisa awet sampai mungkin bulanan, mungkin tahunan. Kalau orang Yaman bilang itu namanya kidam. Jadi keras sekali. Kalau makan biasanya supaya lunak dicelupkan dalam air. Itu makanan olahan yang terbuat dari tepung gandum. Iya. Biasanya orang-orang yang zaman dahulu melakukan safar perjalanan yang jauh atau berperang, berjihad dan lain sebagainya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan syah, menyebutkan makan daging kambing secara spesifik. Kata beliau, itu Imam Bukhari memberikan isyarat bahwasanya demikian juga termasuk makan yang sejenisnya seperti sapi atau ayam atau kelinci dan lain semisalnya. Ya, artinya kalau kambing kan orang kalau dengar makan daging kambing pasti ada sedikit takut atau apa gitu. Berbeda dengan kalau ditawarin, apa steak sapi, wah, biasa aja. Atau
sate ayam, wah biasa aja. Tapi kalau udah kambing, pikirannya langsung kolesterol, segala macam, ya kan? Itu mungkin bawaan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, tapi berbeda dengan onta. Ya, onta itu orang langsung punya pandangan, onta itu dahsyat, lebih dahsyat daripada kambing. Makanya kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari rahimahullah itu mengatakan daging kambing secara spesifik, secara eksplisit di dalam bab ini untuk memberikan isyarat. Daging itu ada dua. Ada daging kambing dan yang semisalnya, sapi, ayam, kelinci, dan yang semisalnya, dengan yang di atasnya. Apa itu? Onta. Kalau onta, maka ada permasalahan yang khusus, yang perlu dibahas di tempat yang khusus. Tapi kalau kambing, tidak harus. Makanya beliau membawakan keterangan azhar, wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, dalam sebagian keterangan lahman, ya, falam yatawaddau. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW yang paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman, 3 orang sahabat Nabi yang tidak berpisah dengan Rasulullah SAW mulai dari Madinah, kemudian Mekah, kemudian di dalam safarnya, di dalam kesehariannya. Terutama Abu Bakar dan Umar. Terutama Abu Bakar dan Umar. Tidak berpisah dari Mekah, kemudian ke Madinah, dan bahkan Allah ridha untuk mereka bertiga di satu tempat. Artinya di kuburannya kan, kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Padahal banyak sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah SAW punya sekian banyak istri, sekian banyak anak. Tapi kenapa yang dikubur di situ Rasulullah, Abu Bakar dan Umar? Pasti karena Allah tidak ridha untuk bersama di kuburan tersebut kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan sepakat para sahabat, setelah itu tidak ada yang berani cawe-cawe untuk dikubur di situ. Artinya dikubur di sebelah Umar. Padahal ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya yang dikenal dengan Al-Asyara Al-Mubasysyirina bil Jannah. Ada 10 orang sahabat yang paling spesial di sisi Allah yang dipastikan, dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ cukup Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka seringkali kita lihat para ulama, termasuk Imam Bukhari dan yang lainnya, ketika membawakan suatu keterangan dalil, itu untuk menguatkan argumentasinya, ini loh, Abu Bakar buat seperti ini, Umar buat seperti ini. Dan selaras dengan apa yang ditentukan Rasulullah. Artinya, karena mereka berdua itu tidak berpisah dengan Rasulullah SAW, maka hukum-hukum kebanyakan itu mayoritasnya itu mereka ketahui. Ya, hukum-hukum syariat mayoritasnya mereka ketahui. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Nah, di sini ditambahkan Utsman untuk memperkuat lagi argumentasinya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ada keterangan dalam sebagian riwayat, di sini riwayat Abu Dzar, jadi salah satu perawi dari Sahih Bukhari, itu ada keterangan Abu Bakar, Umar, Utsman makan daging, lalu mereka sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Maksudnya daging di sini selain daging onta, karena ada keterangan hadis yang lain yang menjadikan ulama berselisih paham apakah daging onta dikecualikan, bahwasanya daging onta tersebut apabila kita makan baik mentah atau matang maka dia membatalkan wudu, ataukah tidak membatalkan wudu. Nanti akan kita bahas insyaallah. Di sini dibawakan beberapa hadis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis yang ke-207, qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, qala akhbarana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam Al-Adawi
an Atha bin Yasar, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Di hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging kambing, paha kambing. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dan beliau tidak mengulangi wudunya. Artinya Rasulullah SAW dalam keadaan berwudu, kemudian disuguhkan daging kambing, lalu Rasulullah SAW makan daging tersebut, kemudian tiba waktu sholat, Rasulullah SAW sholat tanpa berwudu kembali. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya makan daging kambing atau yang semisalnya, atau yang lebih ringan daripada itu, seperti ayam, kelinci, dan yang semisalnya, apalagi ikan, itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini buktinya. Rasulullah SAW makan daging kambing, kemudian langsung sholat tanpa berwudu kembali. Karena sebelum makan daging kambing tersebut, Rasulullah SAW dalam keadaan berwudu. Kemudian, qala haddatsana Yahya bin Bukair. Berkata Imam Bukhari telah mengkabarkan kepada kami Imam Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala hadatsana Laits bin Sa'ad Al-Misri. An Uqail bin Yunus Al-Aili an Ibn Shihab. Ya. Qala akhbarani Ja'far bin Amr bin Umayyah. Di sini kita lihat bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan amanah gitu. Di sini kenapa? Karena Imam Laits bin Sa'ad itu pernah beberapa kali meriwayatkan langsung dari Imam Ibn Shihab. Artinya dia pernah berguru dengan Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Ya, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Ya, ini beliau pernah langsung berguru dengan Ibn Shihab, dengan Imam Zuhri. Tapi di sini beliau tetap meriwayatkannya dengan perantaraan Uqail. Jadi dia teman seperguruan Imam Laits bin Sa'ad. Jadi Ibnu Shihab itu seorang ulama yang memiliki ribuan murid, di antaranya Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas, yang hadis yang sebelumnya kita sebutkan. Di antaranya di sini Sufyan bin Uyainah, Uqail, kemudian Yunus, ya, kemudian Imam Laits. Tapi di sini bagaimana Imam Bukhari rahimahullah tidak menggugurkan riwayat Uqailnya. Tetap hadatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab. Padahal bisa saja dia katakan hadatsana Laits an Ibn Shihab. Toh Laits itu pernah meriwayatkan langsung dari Ibn Shihab. Tapi karena amanah ilmiahnya, periwayatannya itu dengan perantaraan perawi yang lain, Uqail, maka disebutkan. Walaupun sanad rantai sanadnya agak jadi panjang. Jadi tidak, ulama istilahkan tidak ali lagi, tidak tinggi lagi. Jadi kan idealnya para ulama di zaman dahulu itu berbondong-bondong untuk mencari sanad yang ringkas gitu, sebisa mungkin, sependek mungkin dari Rasulullah SAW. Ya, kalau sebelumnya kan relatif lebih pendek dibandingkan sanad yang ada di hadapan kita. Qala akhbarani Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fadu'iya ila salati fa alqa sikina fa shalla wa lam yatawadda. Ini disebutkan bahwasanya
Rasulullah SAW itu suatu kali sedang makan daging kambing. Sedang makan daging kambing. Kemudian fadu'iya ila salati. Lalu Rasulullah SAW dipanggil, dalam sebagian riwayat dipanggil oleh Bilal. Dipanggil oleh Bilal bahwasanya ya Rasulullah segera kita sholat. Maksudnya untuk iqamat salat. Karena rumah Rasulullah SAW dengan masjid cuma sebelahan. Artinya cuma sebelah dinding saja dengan masjid Rasulullah SAW. Kemudian di situ fa'alqas sikin fasalla wa lam yatawadda. Lalu di situ Rasulullah SAW bersegera meletakkan sikin itu pisau. Jadi mungkin dagingnya terlalu besar sehingga perlu dipotong kecil-kecil gitu. Lalu Rasulullah meletakkan pisau ya dan dagingnya, lalu Rasulullah SAW pergi sholat dalam keadaan tidak berwudu kembali. Artinya apa? Artinya di situ jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW tidak menganggap batal wudunya dikarenakan makan daging kambing. Baik yang sudah dimasak ataupun yang enggak dimasak. Ya kan? Ya di mana-mana lumrahnya makan daging itu dimasak. Ya kan? Makan daging itu dimasak tuh. Entah dibakar, entah di open, entah dibuat lauk, dikasih kuah dan lain sebagainya. Intinya dimasak dengan api gitu. Dimasak dengan api. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pembahasan. Ya. Kan ada keterangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafiul akhbathan. Jadi kata Nabi, jangan kalian sholat di hadapan hidangan yang telah tersuguhkan. Atau jangan kalian sholat, kata Nabi, apabila sedang menahan hajatnya. Untuk buang air kecil atau buang air besar, kebelet gitu. Maka jangan kalian sholat, tuntaskan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Tapi kenapa? Justru di hadis ini Nabi bersegera untuk meninggalkan makanannya, pergi untuk sholat. Pergi untuk sholat. Di sini ada beberapa kemungkinan. Di sini ada beberapa kemungkinan. Kan ada keterangan hadis, idza ja'al asya fabda'u bil asya. Jadi idza ja'al asya wa idza quddimal asya wa waqtul isya faquddimal bil asya. Kata Nabi, apabila ini contoh. Contohnya salat isya. Asya dan isya mirip-mirip kan? Asya, isya. Ini kata yang mirip tapi maknanya berbeda. Kalau asya itu makan malam. Isya artinya salat isya. Jadi kalau makan malam sudah dihidangkan, sementara isya sudah dikumandangkan, kata Nabi, tuntaskan dulu makan malamnya, isyanya nanti. Supaya apa? Supaya kita ketika masuk sholat itu bisa betul-betul fokus gitu loh. Bukan cuman yang di pikiran, di kepala kita cuman makanan saja. Ya. Nah di sini sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya mendahulukan asya, ya, mendahulukan asya itu bagi yang bukan imam rawatib. Di sini imam rawatib. Karena Rasulullah SAW imam rawatib. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi ada pula yang mengatakan maksudnya Rasulullah SAW meninggalkan makanannya ketika itu karena Rasulullah SAW itu bukan baru mau mulai makan, tapi setengah perjalanan makan. Artinya Rasulullah SAW itu relatif cukup makanannya. Ya kan? Relatif cukup makanannya. Kan Rasulullah SAW tidak banyak, seringkalinya Rasulullah tidak banyak makanannya. Ya kan? Rasulullah SAW itu seringkali tidak banyak makanannya. Tidak banyak makan, tidak full makannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ma mala ibnu Adam ya'an syarran min batni. Tidak ada
bagi anak Adam yang ketika dia memenuhi sebuah tempat yang lebih berbahaya dibandingkan ketika dia memenuhi lambungnya. Ya. Jadi di sini ada kesan makan kekenyangan itu tidak bagus, berbahaya. Ya. Apa kata Nabi? Wa in kana labud. Wa in kana labud. Kalau memang harus makan agak banyak, kata Nabi, fa thuluth li ta'amihi wa thuluth li syarabihi wa thuluth li hawa. Jadi kalau memang pingin makan banyak, jadikan sepertiga makanannya, jadi lambung, volume lambung, sepertiga buat makanannya, sepertiga buat minumannya, sepertiga kosong. Artinya jangan full gitu. Ya, jangan full. Coba tanya ke seluruh pakar kesehatan gitu. Kalau betul kita praktekkan hadis Nabi ini, nggak ada orang yang sakit. Rumah sakit insya Allah cepat bangkrutnya itu. Kenapa? Karena orang sehat semua. Sehat semua dengan pola Nabi seperti itu gitu. Dengan pola Nabi, jadi kalaupun memaksa untuk makan agak banyak, jadikan sepertiga buat makanan, lambung kita tadi, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga ada jeda kosongnya. Ya, hawa. Jadi kosong, udara isinya kan. Kalau kosong kan isinya udara, sisinya 2/3. Jadi lambung itu maksimal diisi 2/3. Ya, nggak full sampai ke leher gitu. Ya kan, sendawa dikit keluar udang gitu. Sendawa dikit keluar ikan teri gitu. Saking fullnya gitu. Nah ini kemungkinan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ini di dalam hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menyelesaikannya? Karena Rasulullah menganggap sudah cukup. Karena Rasulullah SAW ketika itu menganggap sudah cukup. Ya kan? Karena Rasulullah makan tidak banyak. Rasulullah SAW makan tidak banyak. Seberapa sih kita punya lambung? Kalau dibuat full gitu, ya kan? Seberapa kita punya lambung? Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga dikosongkan. Jadi tidak full 100% isinya makanan dan minuman gitu. Nah ini sebagaimana dikatakan ulama, maksud daripada hadis ini. Jadi tidak kontroversi antara hadis, tidak kontradiksi antara hadis mendahulukan makan dengan sholat. Ya, di sini Rasulullah SAW sudah makan. Makanya ada keterangan yahtazzu min katifi syah. Di situ ada keterangan Rasulullah SAW makan daging kambing dalam keadaan sudah makan gitu. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai mungkin suapan yang pertama atau kedua atau yang ketiga, kemudian Bilal datang memanggil Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Lalu Rasulullah SAW tinggalkan sisanya mungkin dagingnya terlalu besar dan lain sebagainya sehingga mencukupkan apa yang sudah dimakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini juga memperkuat ya, pendapat ulama yang mengatakan tidak harus berwudu kembali apabila seorang muslim sudah berwudu lalu dia makan makanan yang dimasak dengan api. Ya, apakah itu daging? Kalau cuman roti kan lebih ringan. Atau cuman nasi apalagi. Ya kan? Nah ini jelas sekali hadisnya bahwasanya itu tidak teranggap sebagai pembatal wudu. Itu tidak teranggap sebagai pembatal wudu. Nah ini kecuali makan daging onta. Kecuali makan daging onta. Maka di sini keterangan dari Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani bahwasanya Imam Bukhari rahimahullah memberikan isyarat secara samar. Di situ beliau secara samar karena Imam Bukhari memberikan isyarat makan daging kambing dan semisalnya. Tidak atau yang lebih ringan daripada itu. Lebih light ya daripada daging kambing, daging ayam, ya kan? Kayaknya nggak pernah dengar orang makan daging ayam terus pusing gitu. Ya kan kelewatan, masa ayam aja masih pusing juga gitu.
atau makan ikan teri terus pusing dia, atau makan ikan kembung, kan tidak. Tapi kalau makan kambing, orang kan langsung entah sugesti, entah apa, yang jelas mereka punya rasa kambing itu sesuatu gitu. Daging yang sesuatu banget gitu. Nah di sini Imam Bukhari menyebutkan secara khusus syah. Padahal yang dimakan Rasulullah, daging yang dimakan Rasulullah itu kan banyak, bukan cuma kambing doang. Iya kan? Ada sapi, ada yang lain-lain. Ada kelinci, ada macam-macam yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa Imam Bukhari menyebutkan kambing secara spesifik, eksplisit di hadis ini? Itu tadi maksudnya. Nah, adapun onta, jadi sepakat ya, semua daging selain onta, walaupun sudah dimasak dengan api, apa dibakar, apa digulai, dan lain sebagainya, maka konsumsi kita terhadap daging-dagingan tersebut tidak membatalkan wudhu. Ya, apalagi makanan-makanan yang lain, ya, seperti misalnya makan nasi, atau makanan-makanan lain yang dimasak dengan api, yang bukan daging-dagingan gitu. Itu tentu tidak masalah sama sekali. Artinya tidak masalah sama sekali, tidak membatalkan wudhu sama sekali. Nah, kecuali daging onta. Kecuali daging onta. Tadi kita sebutkan isyarat yang kuat dari Imam Bukhari, sebagaimana yang dipahami oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya beda dengan daging onta. Daging onta, mau dia dimasak atau tidak dimasak, maka pendapat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, julul ahlul hadis. Artinya julul hadis, semua ulama ahlul hadis yang menulis kitab hadis itu berpendapat batalnya wudhu dengan mengkonsumsi daging onta. Dengan mengkonsumsi daging onta. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis Jabir bin Samurah. Di situ Rasulullah SAW ditanya, ana tawadda min lahmil ghanam, ya Rasul, apakah kita harus berwudu kembali, alias batal wudu kita karena kita makan daging kambing? Kata Nabi, la, tidak. Ya. Ana tawadda min luhumil ibil, apakah kita harus berwudu kembali ketika kita mengkonsumsi daging onta? Kata Nabi, na'am, iya, harus. Ya kan? Nah di sini Rasulullah SAW membedakan antara dua jenis daging. Daging kambing dan daging onta. Daging kambing tidak mesti berwudu, daging onta harus berwudu. Ya, harus berwudu. Ulama jelaskan berbagai macam alasan kenapa syariat membedakan antara onta dengan hewan yang lain. Sebagai perwakilannya kambing. Ya, kambing itu termasuk sapi dan lain sebagainya, kuda dan lain sebagainya, kelinci, ayam, itu tidak. Tapi kalau onta, maka dia spesial khusus membatalkan wudunya. Jadi ada beberapa hukum yang onta itu punya spesial. Ya, spesial. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi ma'atinil ibil." Sholatlah kalian tidak masalah. Jadi para pengembala atau orang-orang yang beternak kambing, kata Nabi, kalau mungkin kepepet ya kalian tidak masalah sholat di kandang kambing. Kata Nabi. Barangkali takut ada serigala, ada hiena dan sebagainya, sholatlah kalian. Tapi wala tusallu fi ma'atinil ibil. Tapi kalian jangan sholat di kandang onta itu. Ya, ulama juga sebutkan berbagai macam alasan kenapa hikmah apa ya yang membedakan antara kandang onta dengan kandang kambing. Intinya syariat datang mengatakan suatu hukum A gitu. Terlepas ada hikmah di balik itu semuanya, maka sebagai seorang muslim simpel saja, sebelum kita mendalami hikmahnya, rahasianya, ngapain pusing amat? Yang penting itu pesan Nabi Muhammad SAW. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul maka terimalah ia, dan apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah ia. Kadang-kadang kita memaksakan diri untuk ngepasin hikmah, ya ternyata nggak pas gitu. Kecuali hikmah yang datang keterangannya juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Banyak ulama sebutkan hikmahnya, tapi sepertinya hal tersebut bisa debatable, ya kan?
bisa debatable karena keterangannya bukan pasti datang dari wahyu, ya, bukan pasti datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita lihat kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya julul al hadis, semua ulama alul hadis yang menulis kitab hadis itu berpendapat batalnya wudu dari mengkonsumsi daging onta. Kenapa? Karena hadisnya begitu jelas dan gamblang. Begitu jelas dan gamblang dan sahih pula. Intinya hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Kata ulama karena Imam Bukhari punya persyaratan yang lebih ketat daripada Imam Muslim. Tapi hadis tersebut ulama sepakat tentang kesahihannya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain sebagainya. Daripada ulama-ulama yang lain. Ya. Seperti itu. Adapun ada keterangan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu makan daging onta dan tidak berwudu kembali, itu keterangannya tidak sahih. Yang benar makan daging. Tidak ada keterangan ontanya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman makan daging dan tidak wudu. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan riwayat yang benar. Ya, meriwayatkan riwayat yang benar. Abu Bakar, Umar, Utsman makan daging tidak berwudu. Ya, tidak ada keterangan makan daging onta. Ya, karena itu ada isyarat bahwasanya keterangan yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman makan daging onta lalu tidak berwudu kembali, tidak menganggap wudunya itu batal, itu keterangan yang salah paham daripada periwayatan sebagian hadis dari keterangan sahabat tersebut. Jadi pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam bishawab, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya makan daging onta, mau dia mentah, mau dia matang, itu membatalkan wudu. Apa dalilnya? Tadi hadis yang telah kita sebutkan. Rasulullah SAW ditanya tentang apa hukum makan daging kambing, apakah harus berwudu ya Rasulullah? Nabi katakan tidak harus. Tidak. Kalau mau berwudu ya boleh-boleh saja, tapi tidak harus. Tapi apakah kami harus berwudu dari makan daging onta? Kata Nabi, iya. Wudu. Artinya wudu kita menjadi batal dikarenakan kita mengkonsumsi daging onta. Ya. Nah ini keterangan ini batal, ini tidak. Ini namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya kita cuma menunggu keterangan dari syariat. Syariat mengatakan itu batal, maka kita katakan batal. Syariat mengatakan itu tidak batal, maka tidak boleh kita klaim bahwasanya hal tersebut membatalkan. Sama seperti kaitannya dengan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa misalnya. Ya kan? Nah, tidak boleh kita menambahkan dari diri kita sendiri. Ada hal-hal tertentu yang kita klaim membatalkan puasa, padahal syariat tidak mengatakan hal tersebut batal. Nah, sama dengan wudu. Ada hal-hal yang syariat katakan itu batal, maka kita anggap batal. Ada hal-hal yang syariat tidak mengatakan batal, maka jangan sekali-sekali kita klaim bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang membatalkan. Kemudian, berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babun man madmada minas sawiqi walam yatawadda. Bab keterangan berkumur-kumur dari mengkonsumsi sawiq tadi, makanan olahan yang terbuat dari tepung gandum yang bisa diawetkan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, itu awet sekali. Jadi makan dari tepung gandum, ya, kemudian di oven atau dipanggang sehingga bisa awet lama sekali. Cara makannya biasanya dikasih air supaya dia lunak, gitu. Bisa dimakan, kalau enggak keras sekali dia, bisa patah gigi. Babu man matmar min as-sawiq wala yatadda. Bab keterangan dari hadis Nabi SAW dan para sahabatnya yang mana mereka mengkonsumsi sawiq itu
kemudian mencukupkan dengan kumur-kumur saja tanpa harus berwudu. Jadi artinya apa? Seringkali kita sudah berwudu, kemudian lihat makanan. Entah, kalau kita kan macam-macam cemilannya, ada kacang, ada coklat, ya kan? Macam-macam. Nah, kita kadang-kadang ya saking banyaknya makanan, seringkali makan karena iseng gitu. Lapar enggak, cuman mata doang gitu. Kita makan roti, biskuit, coklat, segala macam kan. Saking banyaknya makanan di sekitar kita. Nah, kemudian apa? Seyogianya kita kumur-kumur gitu. Walaupun tidak harus berwudu kembali. Walaupun wudunya kita tidak batal. Kenapa? Karena kata ulama, kalau itu bekas coklat, bekas kacang, bekas duren masih di mulut kita, alangkah tidak nyamannya ketika kita masuk sholat dalam keadaan masih sisa-sisa makanan masih lengkap gitu. Ya, full gitu. Ada sisa martabak, ada sisa coklat, ada sisa kacang, lengkap gitu. Ada sisa suiran daging, full gitu. Nah, semestinya minimal wudu, minimal apa? Kumur-kumur gitu. Kalau bisa itu siwak. Ya, kalau cukup waktu itu siwak. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku telah perintahkan mereka untuk bersiwak, ya, sikat gigi dengan siwak itu setiap kali hendak sholat. Supaya apa? Supaya bersih totalitas. Iya kan? Bersih totalitas. Kayaknya kalau cuma kumur-kumur saja itu enggak maksimal gitu. Tapi itu langkah minimal. Langkah minimal kalau kita hendak sholat. Kalau kita hendak sholat. Seperti itu. Qala Imam Bukhari rahimahullah qala hadatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi qala akhbarna Malik bin Anas an Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Bushair bin Yasar maula Bani Haritha anna Suwaid bin Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar hatta idza kanu bi Sahba wa hiya adna Khaybar fa shalla al-'asr thumma da'a bil azwad falam yu'ta illa bisawir. Jadi di sini ada keterangan dari salah seorang sahabat, Suwaid bin Nu'man, bahwasanya kami bersama Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Perang Khaybar. Kemudian ketika kami sampai ke suatu tempat yang bernama Sahba, ada nama tempat Sahba, adna Khaybar, artinya Khaybar yang wilayah Khaybar tapi yang paling dekat ke arah Madinah. Fasallal asar. Lalu Rasulullah SAW sholat asar. Thumma da'a bil azwad. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengkonsumsi sebagian perbekalan. Falam yu'ta illa bisawiq. Ya, karena keterbatasan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu enggak ada bekal kecuali sawiq tadi. Ya, bahan makanan olahan yang terbuat dari tepung gandum yang sudah dikeraskan itu. Dengan di open atau yang semisalnya. Fa amara bihi faturriya. Kemudian Rasulullah SAW minta untuk dikasih air gitu supaya lunak gitu. Kalau tidak ya bisa patah gigi saking kerasnya itu. Ya, saking kerasnya itu. Sampai sekarang masih ada itu. Masih ada, cuman sebagian wilayah itu beda-beda namanya. Tadi saya sebutkan kalau di Yaman itu namanya kidam. Ya. Dulu orang-orang yang pernah pergi ikut perang Afghanistan itu mereka tahu itu juga sama. Jadi bekalnya makannya cuma dari itu. Ya, bisa dibawa berbulan-bulan awet, enggak rusak, ya. Makannya ya celup dengan air gitu. Celup dengan air. Nah, di sini jadi makanan yang dari zaman dulu dan zaman sekarang sebagian wilayah Timur Tengah masih itu, masih ada. Fa'akala Rasulullah SAW wa akalna. Kemudian kami dan Rasulullah SAW makan berjamaah. Jadi makan dari sawiq tadi. Tsumma qama ilal maghrib. Kemudian kami
salat maghrib. Ya, salat maghrib, famadmadha wa madmadna. Kemudian Rasulullah SAW mencukupkan dengan kumur-kumur. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW tadi berwudu belum batal. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga cukup kumur-kumur. Bekas, kan gak enak bekas sisa makanan di mulut. Ya. Kemudian kami pun kumur-kumur. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian kami sholat maghrib dalam keadaan tidak perlu mengulangi wudu kembali. Karena kami yakin wudunya masih sah. Seperti itu. Ya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ولهذا Sedikit. Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Asbagh bin Faraj, qala akhbarana Ibnu Wahab, Abdullah qala akhbarani Amr bin Harith Al-Misri an Bukair an Quraib an Maimunah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya di situ Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersamanya itu daging kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan tidak mengulangi wudunya kembali. Artinya di situ jelas dalil yang menunjukkan bahwasanya daging kambing itu tidak membatalkan wudu apabila kita konsumsi. Beda dengan daging onta sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir di sini Imam Bukhari rahimahullah membawakan bab hal yumadmid minal laban. Bab apakah harus kumur-kumur apabila selesai minum susu. Ya, jadi kita berwudu, kemudian mungkin kita ingin minum susu, apakah harus kumur-kumur dari minum susu? Di sini disebutkan hadisnya, qala hadatsana Yahya bin Bukair wa Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Lais an Ukail an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan fadat madha wa qala inna lahu dasaman. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah minum susu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kumur-kumur. Lalu Rasulullah bersabda, inna lahu dasaman. Karena kalau orang minum susu itu pasti ada aftertaste, gemuk-gemuk gitu kan. Inna lahu dasaman. Nah ini ketika kita habis minum susu, seyogianya kita kumur-kumur gitu. Supaya apa? Kalau sempat ya sikat gigi sekalian gitu. Supaya nanti pas masuk sholat, itu tidak ada rasa yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Intinya apa? Intinya keterangan-keterangan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, keterangan untuk kumur-kumur, ya setelah kita mengkonsumsi makanan baik yang terkena api atau yang dimasak ataupun yang tidak dimasak, itu untuk supaya ketika di dalam sholat kita lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Jadi tidak ngurusin bekas-bekas makanan yang ada di rongga mulut kita atau yang ada di sela-sela gigi kita. Makanya tadi kita bawakan hadis, idealnya ya bersiwak. Makanya kata Nabi, laula nasyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya telah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Artinya semakin bersih itu semakin sempurna. As-siwak matharatan lil fam mardatan lil rabb. Bosnya bersiwak itu selain membersihkan rongga mulut, dia juga membuat Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jadi kalau tidak ya minimal kumur-kumur gitu. Minimal kumur-kumur
sebagaimana banyak keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa SIL TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah